Assalamualaikum. Sudah, 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMP unggulan Aisyah Bantul, terima kasih banyak nih yang sekiranya menonton tayangan kita hari ini. Ini adalah tayangan perdana ya, tayangan perdana dari program IT di SMP unggulan Aisyah Bantul. Ini podcast pertama nih Ustazah, dan podcast pertama kita mengundang seorang konselor pendidikan di SMP unggulan Aisyah Bantul yang udah banyak menemui berbagai karakter gitu, karakter siswanya ya, dan pastinya udah tahu ya sama karakter remaja-remaja pada saat ini. Saya perkenalkan dulu ya, ini Ustazah Arma, guru ya, BK. halo. Ya, monggo bisa ini dulu. Ya, ayo langsung. Oke. Teman-teman, kita bahas apa ya untuk hari ini? Bahas apa ya? Yang lagi in atau yang baru kita butuhkan, saya ngikut aja. Nanti Ustazah Saibah mau membahas tentang apapun itu, oke? Ya, karena ini sebenarnya kita akan membahas tentang yang lagi hits gitu kan istilahnya. Jadi memang kemarin itu di IG ya, di IG SMP Unggulan Aisyah Bantul itu sudah banyak beberapa pertanyaan yang ternyata mereka setuju dengan kita bahas tentang kesehatan mental, Iya, karena memang penontonnya di IG SMP Unggulan Aisyah Bantul kan remaja ya, dan ternyata kalau kita membahas tentang kesehatan mental, maka kita akan menemukan berbagai kenyataan istilahnya ya, berbagai kenyataan, dan itu berhubungan dengan sosial media. Ya, berhubungan dengan sosial media karena memang ternyata banyak realitas sekarang itu di sosial media itu tentang pencapaian, baik tentang pencapaian pendidikan, tentang pencapaian usaha di masa muda, terus di umur kurang dari 20 itu sudah memiliki keberhasilan gitu, investasi gitu, dan banyak sekali. Sehingga ternyata kalau kita itu tidak bisa menyaring informasi itu dengan baik, maka akan adanya dampak negatif buat diri kita. Kadang kita ngerasa bahwa kok insecure banget nih gitu kan, ya kan, udah umur berapa masih belum pencapaiannya ini aja gitu. Itu yang akan kita bahas Ustazah. Oke, pertanyaannya itu kalau sekarang saya pengen tahu banget nih dari pandangnya Ustazah Arma tentang kesehatan mental. Sebenarnya kesehatan mental itu penting nggak sih? Terus apa sebenarnya yang disebut dengan kesehatan mental? Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang kesehatan mental. Kita tilik ya di masa-masa remaja. Nah, di sini tadi Usaibah tanya nih tentang apa sih kesehatan mental itu, ya kan? Namanya juga kesehatan, ya kan? Kesehatan mungkin di mindset kita sudah ada nih. Namanya sehat itu pasti normal, seimbang, ya kan? Seimbang dengan keadaan kita. Nah, sekarang mental. Nah, mental kita itu ada beberapa bagian, ya kan. Jadi kita itu sehat, seimbang antara hati kita, jiwa kita, fisik, psikis, dan keadaan sosial kita. Karena kan tidak bisa dipungkiri kita itu paling utama adalah makhluk sosial, ya kan. Betul. Oleh karena itu kita harus seimbang nih kan. Namanya kesehatan mental harus dari hati kita juga sehat, dari fisik juga, dari psikis, ya kan, dari keadaan lingkungan sekitar. Begitu Ustazah Saibah. Menurut saya kesehatan mental itu adalah keseimbangan keadaan normal kita, ya kan, antara bagian psikis kita, fisik kita, dan kehidupan sosial kita, seperti itu. Jadi istilahnya baik ketika kita itu bercengkrama dengan orang lain gitu, terus dengan kita sendirian itu kita seimbang ya Kadang kan banyak nih orang yang istilahnya ketika dia itu berhadapan dengan orang, dia biasa-biasa aja, dia menikmati itu. Tapi ketika dia sendirian itu overthinking gitu. Jadi overthinking itu sebenarnya sehat nggak sih kalau kayak gitu? Oke, overthinking itu sebetulnya itu adalah salah satu hal atau gejala yang menunjukkan kalau kita itu punya gangguan, ya kan? Ya, karena overthinking itu sebetulnya juga namanya juga over ya. Over itu kan melebihi timbangan, ya kan? Berarti kan kurang baik seperti itu. Karena nanti seperti overthinking, stres itu nanti dampak dari namanya kita cemas, khawatir yang berlebihan. Nah, itu adalah
dampak bagaimana kita memanage diri sendiri, mengenali diri sendiri. Kalau kita nggak bisa mengenali diri sendiri, maka timbullah kecemasan, kegelisahan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran yang berlebihan. Itu kan namanya sebelumnya dia memikirkan yang berlebihan, overthinking itu tadi. Endingnya nanti kan ada yang stres, ya kan, ada yang depresi seperti itu. Nanti ada tingkatan selanjutnya. Oh, berarti sebenarnya yang paham dengan diri kita, maksudnya diri kita itu sedang berada dalam keadaan mana gitu kan, itu diri kita sendiri ya. Iya. Maksudnya kan orang nggak bisa ngukur ya, istilahnya maksudnya kalaupun dia itu di sosialnya bagus, kita nggak pernah tahu tuh di pribadinya ketika dia sendirian dia seperti apa kayak gitu ya. Iya, jadi gini, misal saya nih mau tanya ke Usaibah, sebutkan 3 nama yang berarti bagi Usaibah. Ibu, Ya, bapak, saudara. Oke, Usaibahnya mana? Berarti kan Anda belum mengenali Anda diri sendiri. Bagaimana Anda mengenali sayang, ya kan? Kita harus sayang, mencintai dari diri sendiri dulu, ya kan? Ya, kayak seperti Arma siapa? 1 Arma, ya kan? Baru suami dan anak, baru orang tua, seperti itu. Jadi Anda aja lupa bagaimana menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri, ya kan? Jadi yang paham itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana tadi yang disebutkan Usaibah, ya kan? Bagaimana nih kita mampu memahami? Kita itu yang paham, ya kan? Kadang itu tadi. Ketika kita ini ya, kita remaja SMP yang sangat umum ya terjadi di sekolah itu kan, ketika dia ujian, ketika dia hal sederhana saja, ketika dia diminta maju oleh gurunya ke depan kelas, ya kan, dia pasti ada namanya kecemasan, kegelisahan. Dia bisa nggak sih aku ngerjain bener apa enggak sih jawabanku, bener mikir ya kayak kan? gitu ya usia. Aku nanti di depan itu pada diejek enggak sih, terus aku dipandangnya seperti apa yang enggak suka, ya kan? Itu namanya udah kecemasan. Dan itu kalau dia sudah merasa temennya nanti tanggapannya seperti apa, terus tatapan matanya seperti apa, itu yang dinamakan dengan overthinking. Sebetulnya kecemasan itu normal, khawatir, gelisah itu normal, ya pun. Saya pun juga merasakan, Usaibah pun juga merasakan. Ketika kita ingin presentasi, pasti kan kita namanya juga cemas ya, nanti gimana jalannya, ya kan? Takut salah gitu Ya, kan biasanya ya kan, gitu ya. takut salah kayak gitu. Tetapi ketika kita sudah menguatkan, ya kan, saya percaya nih Arma, kamu pasti bisa, ya kan? Apa sih yang nggak bisa buat kamu? Oke, kita kasih kepercayaan dulu nih sama diri sendiri, ya kan? Kamu pasti bisa, Arma. Maka dari itu kita mencoba Bismillahirrahmanirrahim, kita maju ke depan. Apa yang kalian lihat, ya kan? Kalau normal, ya kan, kecemasan itu semakin turun karena kita sudah melewati namanya intinya jembatan ya kan, bukan jembatan Shirathul Mustaqim ya, tapi jembatan antara kecemasan itu menuju ke hal yang ingin kita lakukan. Oh, ternyata di depan teman-teman asik aja sih, nggak terlalu memandang aku sih. Oh, ternyata di depan aku nulis, ternyata guru membantuku, aku nggak disalahin, tapi aku dibantu ini. Nah, seperti itu. Nah, atau ketika ujian, ya kan, pasti setiap orang, ya kan, dari namanya anak-anak, remaja, orang yang dewasa itu juga mengalami kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran mau mengikuti ujian, ya kan. Ujian itu udah kayak tanda petik ya, kayak hidup kita ditaruhkan ya, gitu ya, bener. Kayak hidup kita tuh dipertaruhkan karena ujian. Ya. Betul. Saya pun ketika ujian, ya kan, saya ketika ujian tidak terus membaca buku materi itu enggak, tetapi saya dengan istilah sekarang ya, healing, ya kan, menyiapkan mental dulu, ya kan. Kalau kita siap mental, ketika kita melakukan hal-hal yang tanda kutip menantang adrenalin itu tadi, menantang kesehatan mental itu tadi, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Namanya keringat dingin, deg-degan, ya kan, jantungnya itu bekerja lebih cepat, kemeringat atau keringatan, ya kan, itu hal yang biasa, ya kan. Nah, tapi bagaimana kita memanage itu tadi, kita mengenal itu.
ya kan? Oke, Us. Jadi intinya itu ya, istilahnya manusia itu akan mengalami atau berada dalam fase itu ya, fase cemas gitu kan, fase tidak percaya diri. Kadang kita mau update status harus mikir ya, Us. Iya. Nggak, takutnya ini nanti di komen apa ya sama Iya. orang. Kadang kan kayak Iya. gitu ya. Itu ini banget ya. Berarti memang itu udah terbiasa terjadi kepada makhluk sosial gitu. Tetapi intinya itu juga masih belum bisa disebut dengan dia punya gangguan mental kalau dia masih mampu untuk menyelesaikan gitu ya. Oke. Ya, tapi kadang tuh ada maksudnya istilahnya ada yang sadar, ada yang enggak gitu kan, tentang bahwa dirinya itu sedang berada dalam fase mentalnya tidak sehat. Kadang ada yang sadar gitu, ada yang enggak gitu. Bahayanya nih kalau dia tuh nggak sadar gitu kan, sehingga kan nanti juga berefek pada dia yang terus seperti itu, yang seharusnya ditangani nggak ditangani kayak gitu. Terus ada nggak sih Us tanda-tanda kayak gitu kalau mental kita itu sedang tidak sehat, istilahnya kayak gitu ya teman-teman. Kadang kan kita perlu nih tahu tanda-tandanya gitu, biar istilahnya buat oh ya kalau aku udah begini nih, ini berarti ini mentalku lagi terganggu gitu. Gimana Ustazah? Oke, itu tadi ya. Ada yang menyadari, ada yang tidak. Paling utama adalah pengetahuan, ya kan? Iya. Pengetahuan dari mungkin anak-anak zaman now, ya kan, udah pegang gadget semua, ya kan? Medsos itu luar biasa untuk penyebaran informasinya tentunya ya. Jadi ada seperti yang insecure, healing, ya kan, anxiety disorder, itu kan yang baru in kayak gitu. Nah anak-anak kan ini apa sih? Iya, kan? Ini apa sih? Akhirnya dari itu dia jadi tahu, ya kan? Jadi tahu dan mencari tahu, ya kan? Mencari tahu tentang itu, makanya dia menyadari, oh saya ini baru ada gangguan nih. Nah berbeda ketika ada yang tidak menyadari kalau dia itu baru mengalami gangguan seperti itu, gangguan kecemasan. Karena apa? Satu, pengetahuannya kurang. Yang dia paham itu adalah rasa tidak nyaman, ya kan? Dia taunya aku stres, ya kan? Aku tuh stres, tapi nggak tahu dia stresnya kenapa, penyebabnya kenapa, seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang lebih tahu, ya kan? Seperti saya punya pengalaman ya dulu. Punya pengalaman, punya temen itu kok dia itu tidak seperti kita, ya kan? Dia itu kalau nggak suka atau stres, dia suka pergi sendiri, ya kan, pergi ke Parangtritis sendiri, ya kan, ke Prambanan sendiri, dia foto-foto sendiri, dia bikin vlog sendiri seperti itu. Tetapi ketika teman-temannya melihat kamu itu kenapa sih kayak gitu kok, kalau biasanya kita ada seperti itu kita curhat ya, curhat terus seperti apa diberikan masukan, dia ternyata punya cara sendiri, ya kan, ini cara sendiri ya. Kalau istilah sekarang healing. Ya dulu belum gitu ya. Intinya inilah caraku mengusir kecemasanku, kegelisahanku, stresku dengan cara ini. Mungkin orang lain tidak nyaman, tetapi inilah caraku menyelesaikan permasalahanku. Dari itu dia merasa dia lebih fun, lebih tenang, ya kan, dan dia punya prinsip ketika saya tidak mengganggu orang lain maka itulah cara yang terbaik. Nah ternyata ada beberapa cara, ya kan, agar gangguan kecemasan kita itu tidak terlalu dalam seperti itu. Berbeda ketika tadi yang tidak tahu, ya kan, dia mungkin nyaman dengan dirinya dan dia di kamar. Jadi kan ada pribadi yang ekstrovert dan introvert, ya kan. Ekstrovert mungkin dia bisa cerita sama teman-teman. Nah ini yang introvert itu kadang bahaya ya Us, soalnya dia nggak mau tuh yang cerita sama orang lain gitu, istilahnya dia tuh kalau memang kadang sampai dia tuh nggak punya teman sekalipun dan dia mendem sendiri gitu ya, sehingga benar-benar pada akhirnya dia down sendirian gitu. Iya, karena introvert itu kan dia sebetulnya nyaman dengan diri sendiri, ya kan? Ketika dia punya masalah itu tadi dia keadaan sosialnya itu intinya tidak seperti orang yang ekstrovert atau orang yang normal. Introvert itu ketika nih di depan ya, di depan itu ada usaibah, ya kan? Waduh, kepiye ya? Aku mau tanya apa enggak? Berbeda ketika nih
misal yang lewat Arma ya, Arma di depan ada Usaibah, halo Usaibah gimana ini nih. Tetapi kalau orang yang introvert, dia itu udah gelisah, udah khawatir, udah keringat dingin, udah ndredeg sih, aku mau tanya apa, aku harus bagaimana. Dan endingnya kadang orang yang nggak bisa menyelesaikan itu membuang muka atau menunduk seperti itu. Gitu ya, Ya, ya. Oleh karena itu nih, bagi teman-teman yang tahu dengan teman-temanmu yang namanya gelisah, cemas, itu kan udah ada tandanya ya. Mungkin dia diam, ya kan, keringat dingin, dari gesturnya udah kaku. Kalian itu yang wajib satu menyapa dia, ngajak ngobrol, diajak refreshing, diajak healing, ya kan? Ya, dari kita dulu, dari temannya. Kalau dia merasa kok beda ya, dia mungkin itu ya istilahnya beda, lagi stres atau apa, kita ajak, ya kan? Akhirnya kita ajak diskusi, dia akan, oh aku ini lagi fase ini ya. Dari fase itu informasinya dari kita kayak gitu. Karena ketika teman kita introvert itu tadi, ya kan, dia itu nyaman dengan diri sendiri. Bahkan ketika di masa-masa pandemi ini ya, misal contoh siswa kita aja nih, siswa introvert, ya kan. Kalau introvert itu kalau disuruh belajar di rumah itu seneng. Iya, betul. Iya kan, betul. seneng karena dia nyaman dengan dunianya. Tapi kalau ekstrovert, stresnya minta ampun ya. Betul banget ya. Iya. Dan itu terjadi ya di COVID ini, kita bisa tahu tuh anak yang introvert sama yang enggak, ya kan? Iya. Pengen cepet-cepet masuk sekolah kayak gitu Iya. ya. Iya. Dan sayangnya ini kan introvert ada hal-hal yang mungkin kita hadapi, ya kan, dampaknya. Misal dia lebih asik dengan dunianya. Kalau berprestasi nggak apa-apa ya, tetapi kalau sudah intinya disorder, mengganggu dengan hal lainnya seperti dia nyaman dengan yang awalnya nggak tahu nih ngegame, yang dia nggak pernah punya HP, artinya dia punya HP, nggak pernah dia namanya game itu apa sih, dia dulu itu cuek ya, yang penting di kamar utak-utik atau cuma ngalamun atau memikirkan hal imajinasi apa, terus tidur dia udah nyaman, akhirnya dia mengenal HP. Terus ini yuk mabar, dia akhirnya mencoba, ternyata asik ya, apalagi dia kan introvert ya, dia hanya menjumpai dengan namanya cuma HP, dan di situ nyaman. Akhirnya dia lupa segalanya, dari makan aja lupa, dari tidur aja lupa, dari sholat pun lupa, mandi lupa dengan teman-teman dan orang tuanya. Oh iya. Berarti itu ya, berarti kebanyakan gitu ya. Ini karena bahas game ya tadi ya. Jadi kan udah tahu nih ternyata ada tanda-tanda ya kalau kita itu sedang mengalami gangguan mental gitu. Tadi lagi bahas game. Jadi saya langsung aja nih masuk. Jadi kalau seumpama ada orang yang kebanyakan dia itu main games gitu, apalagi ini ya di Covid ini ya, di masa Covid ini kan anak-anak udah pakai gadget semua gitu. Itu ini enggak sih bisa nggak sih game itu merusak gangguan kesehatan mental kita? Misalnya kalau kita kebanyakan nih main game terus gitu sampai over gitu istilahnya. Ya, game itu diciptakan kan hanya untuk refreshing. Betul ya kan? ya. Mengasah kemampuan ketika kita memang di dalam ruangan. Iya betul. Ya, tetapi karena kalau sudah melewati berapa jam, ya kan, refreshing itu mungkin ya sehari setengah jam udah cukup. Mungkin udah setengah jam cukup, nggak apa-apa lah, aku kalah, yang penting aku udah asik nih, udah menyalurkan emosiku di situ, betul. end. Tetapi ketika ada orang yang pertamanya dari 15, 30 terus lanjut ke 1 jam, 2 jam sampai seharian atau setengah harian, itu namanya sudah over, dan itu sudah menunjukkan namanya kecanduan, ya kan. Nah, ketika tadi ya mengganggu kesehatan mental, enggak, tentunya mengganggu ya. Ketidakseimbangan tadi fisik ya, Iya. lupa, ya kan, dia lupa menjaga kesehatannya, ya kan. Iya benar-benar. Psikis dia, ya kan, psikis dia hanya duduk tiduran, ya kan, psikis dia terganggu, apalagi sosial, dia tidak Berinteraksi ya. berinteraksi dengan lingkungan luar, ya kan. Dan banyak juga kan dari dari jantung, mata, kesehatan otak, karena dari radiasi sinyal itu Paling parah tuh di mata sama iya, otak mata.
mata, tubuh jadi kaku, terus tekanan jantung juga lebih cepat seperti itu. Berarti ini banget ya, maksudnya dampaknya itu istilahnya sebenarnya benar ya, kalau kita itu melakukan sesuatu atau kita hidup gitu itu memang harus seimbang, harus balance gitu kan. Jadi kalau yang berlebihan itu memang nggak baik ya Ustazah ya. Iya, berlebihan itu tidak baik ya. Berarti kan intinya bukan dilarang gitu kan. Iya. Maksudnya nggak dilarang tuh orang main game ya silakan gitu, cuma harus tahu porsi. Istilahnya Iya, gitu iya. ya Us ya. Semuanya itu kalau sesuai porsi itu kan akan lebih balance, lebih sehat. Tetapi kalau lebih, ya kan, itu akan menimbulkan hal-hal dampak yang kurang baik bagi diri kita sendiri. Oh gitu ya Ustazah. Oke itu ya tentang ternyata apa namanya memang usia remaja itu adalah usia yang dimana dia itu punya banyak segudang kreativitas, terus dia punya banyak kelebihan kayak gitu. Ternyata memang kalau kita tidak bisa istilahnya mengolah di pada usia tersebut itu akan menjadi sebuah kehancuran gitu. Istilahnya kehancuran itu ya kita menghancurkan diri kita sendiri gitu, karena memang pada usia remaja itu adalah masa yang kita terus bertumbuh ya istilahnya mencari jati diri lah ya. Kalau aku di SMA itu dulu lagi masa pencarian jati diri Iya, gitu. betul. Dan ternyata kalau Dr. Aisyah Dahlan itu mengatakan bukan SMA kalau sekarang tetapi SMP. Ya kan? Iya, betul. Seiring berjalannya waktu Iya. gitu kan. Iya betul. Terus gini loh ketika ada anak, istilahnya kalau kita membahas tentang remaja tadi, maka ternyata remaja itu sedang lagi giat-giatnya belajar, sedang ingin berkompetisi kayak gitu. Kalau anak SMP, anak SMA dan sebagainya, dia itu nggak punya jiwa kompetisi sama sekali. Istilahnya ketika ada temennya yang dia itu berprestasi, terus dia itu ada yang temennya sudah mengerjakan tugas gitu, dia nggak punya jiwa itu. Istilahnya dia santai-santai aja. Itu gimana saya pengen tahu, maksudnya dia itu sedang mengalami gangguan mental atau dia happy aja dengan kehidupannya gitu. Oke, ketika ada anak yang dia nggak punya jiwa kompetisi sih, kok teman-teman yang lain itu saling berkompetisi di hal yang baik, prestasi atau hafalan, dia kok tenang-tenang aja, dia kok merasa pede-pede aja. Nah, kita lihat dulu nih dari latar belakangnya kan, kita cari dulu nih seluk-beluknya ya kan. Dia tidak punya jiwa kompetisi itu, dia itu nyaman nggak, ya kan? Oh gitu ya. Dia merasa tertinggal enggak? Apa dia memang wis kaya ngono, ya wis gak apa-apa, karena dia pinter aku enggak, ya wis aku nyaman-nyaman aja. Tetapi kita tilik, dia itu mampu enggak sih? Sebenarnya ya. Dia mampu enggak sih? Atau dia mempunyai kemampuan yang sedang-sedang aja, tetapi dia udah berusaha kok hasilnya tetap. Iya. Atau dia istilahnya, kita lihat dari latar belakangnya ya kan? Dari pola asuh orang tuanya, dari dia lingkungan bermainnya, dari bagaimana ketika dia di lingkungan sekolahnya. Contohnya ketika orang tua ya kan memberikan anaknya itu target atau enggak. Oh gitu. Iya. Jadi juga ada sesuatu hal yang berpengaruh ya, pola asuh orang tua itu ya Ustaz. Ya, sangat pengaruh karena pola asuh orang tua tuh pertama dan yang paling utama ya kan, yang mendasari sebagai pondasinya. Oh iya. Kalau pondasinya udah kuat, insya Allah nanti mau di sekolah, mau di lingkungan luar, itu tinggal kita mengokohkan seperti itu. Tetapi kalau pondasinya ya kurang kuat, kok setengah-setengah, anak ini gampang terbawa arus ya, arus positif. Alhamdulillah. Kalau sebaliknya itu yang sangat dikhawatirkan. Oke, kalau berbicara tentang orang tua ini ya, sahabat SMP Unggulan Aisyah Bantul gitu kan, istilahnya ternyata peran orang tua itu penting banget ya sebagai istilahnya tolak ukur keberhasilan gitu, keberhasilan anak ketika dia sedang berada dalam fase akademisi gitu. Terus saya pengen tahu nih Ustazah, ukuran gitu, maksudnya ukuran pengaruh orang tua itu terhadap kesehatan mental anak gitu kan, istilahnya sehingga dia bisa mempengaruhi kompetisi dia belajar, terus dia bisa mempengaruhi motivasi dia untuk belajar kayak gitu, itu sampai mana, maksudnya seberapa gitu istilahnya. Jadi namanya orang tua mendidik itu kan dari dia lahir ya.
Iya bener-bener banget, iya iya. Dia lahir bagaimana dia memperlakukan anaknya, bagaimana dia memenuhi kasih sayangnya, ya kan? Bagaimana dia menuntun anaknya itu, oh ini kewajibanmu, ya kan? Oh iya Ya ya, kan? sudah dikasih tahu hak dan Iya, kewajiban ya. betul. Ini kewajibanmu, ini hak sesuai dengan umur-umurnya. Hingga kalau kita sekarang udah usia SMP, ini kan lihat produk kan ya. Iya. Mungkin bener, anak bener. TK PAUD itu baru namanya dia itu duniamu, ya kan, mau ngapain aja diperbolehkan karena belum dipatok dengan akademik hitungan bacaan, baru SD itu mereka berlatih. Nah ketika dia mungkin TK PAUD-nya memang punya kemampuan di situ yang positif, itu biasanya cepat. Tetapi ketika anak ketika TK playgroup dia bermain, ya kan, sudah terpenuhi, atau gaya belajarnya memang dia sukanya kinestetik dan lebih ke motorik, ya kan. Nah ini tinggal dia mengetahui, tidak hanya di akademik saja ya tadi. Iya, iya. Jadi SD itu orang tua, guru itu sudah paham, oh ternyata anakku itu lebihnya di akademik, oh anakku itu lebih suka di olahraga, Iya, iya, oh dia iya. badminton, ini ya kan, udah tahu nih kelebihan anaknya, atau dia rajin dengan pekerjaan rumah. Nah di situ kita kembangkan, bukan berarti akademik ditinggalkan, Iya, itu betul. enggak ya, Karena ada tetapi beberapa macam kecerdasan itu iya, ya. Oh, iya. betul, betul. Namanya anak itu kalau udah di akademiknya kurang, oke, aku optimalkan di badminton. Tetapi dengan badminton itu kita selalu memberikan semangat, ya kan, dukungan. Nah, ayo Kak, kamu badminton sudah bagus, yuk akademiknya yang kurang apa, ya kan? Ayah, Bunda akan membantu dengan iya, fasilitas. iya. Tetapi ketika memang dia sudah berusaha, ya kan, berarti dia sudah mempunyai kompetisi kan ya. Iya betul Ya, betul. jadi kita selalu dukung, tetapi jangan nilai itu menjadi ukuran. Ukuran, Karena iya. itu tadi ya digarisbawahi, karena dia kemampuannya memang tidak di akademik tetapi di olahraga. Tetapi dia sudah mempunyai kompetisi. Mungkin di kompetisinya di badminton itu dia udah bagus. Tetapi jika anak tadi, ya kan, anak tadi kok udah mampu, ya kan, kok dia itu santai aja, nggak ada kompetisi, kita pilih ini di keluarganya itu dia ada target enggak, apa dengan nilai yang segitu dia Cukup, ya gitu cukup, kan. ya kan, orang tua nggak masalah, yang penting kamu sekolah iso maca karo ngitung, itu Iya, juga betul, ada, ya kan. ada. Terus orang tua kayak gini, terus dia terfasilitasi semua. Oh iya. Jadi intinya itu tergantung konsep ya, konsep dari keluarga tersebut ya. Dia menanamkan konsep pendidikan terhadap anak seperti apa gitu Iya. kan ya. Iya ya. Memang penting sekali ya ternyata peran orang tua ini ya, karena memang juga akan kadang ada ya ketika permasalahan dia punya masalah di rumah dan ternyata terbawa ke sekolah gitu kan, ada ya Ustazah ya. Iya, itu kan nanti juga itu lebih ke gangguan kecemasan ya, Iya. kegangguan kekhawatiran, karena namanya cemas itu kan yang pertama itu adalah dari keluarga. Jangan sampai di rumah itu dia cemas, khawatir, stres tuh karena kekerasan dari keluarga, ya kan. Terus pandangan yang kurang menghargai anak seperti itu. Jadi ketika dia terbiasa dengan apa-apa kekerasan, ya kan. Misal ngerjain PR kok nggak dapet 100 sih, 75, akhirnya tangan orang tua melayang, Iya, ya kan, bener-bener. neblek, atau dengan apa dia baru ngerjain PR ada orang tua yang tolong ambilin itu, enggak, terus langsung black. Itu kan juga nanti pengaruh ke kesehatan mental anak, seperti itu, dan endingnya nanti ke bawah ke sekolah juga. Sekolah gitu ya. Berarti intinya itu kita itu kadang mencari ya Ustazah, maksudnya kita itu mencari solusi gitu. Kadang gitu, kenapa sih kok anak saya begini, kok anak saya begini gitu. Terkadang ya, kebanyakan maksudnya secara umum itu masih kita temukan orang tua yang seperti itu. Padahal gitu istilahnya fitrahnya itu ada di diri anak sendiri, dan juga maksudnya kesadaran kita sebagai pendidik, sebagai orang tua untuk bisa mengatasi itu gitu kan. Jadi nggak usah jauh-jauh pakai metode ini metode itu ya sebenarnya Iya. ya. Sebetulnya kan kita cari benang merahnya dulu. Anak seperti itu kan itu baru gejala, bukan masalah. Iya betul betul Ya kan? Jadi anaknya itu nggak mau sekolah, atau anaknya itu intinya nggak mau berkompetisi, itu kan baru gejala, ya kan? Oh iya, Mal- belum ini ya, belum apa namanya, dampak, belum Iya, belum efek. benang merahnya, belum penyebabnya itu Penyebab, apa oh yang iya, iya. menyebabkan. Makanya saya tadi bertanya kita tilik dari keluarganya, dari latar belakangnya. Jadi enggak
ujuk-ujuk dia divonis dengan anxiety disorder atau gangguan kecemasan, itu enggak, tetapi itu perlu ada tahapan-tahapan ya kan, diagnosis, prognosis, yaitu baru nanti ada tindak lanjut. Jadi ketika kita mendapatkan informasi juga jangan mentah-mentah ditelan ya. Iya betul. Itu namanya tadi overthinking. Ketika tadi misal gangguan kecemasan, aku seperti itu ya kan, terus kamu benar-benar telan mentah-mentah, akhirnya yang sebelumnya kamu itu fine-fine aja dengan kecemasan kamu, bisa menyelesaikan kecemasan kamu, akhirnya itu malah tambah karena kamu kok aku malah pede ya dengan kecemasan ini, dengan keluar-keluar di media atau teman seperti itu. Harus ini berarti harus kan menyaring benar. Berarti pertumbuhan anak harus difasilitasi ya Ustazah, istilahnya biar tidak melenceng. Oke, ini banyak sekali ya maksudnya dari mulai kita membahas tentang bagaimana secara umum kesehatan mental itu gitu kan. Terus kita berbicara tentang bagaimana situasi pada saat ini yang ternyata masih banyak sekali orang yang dirinya itu sadar gitu bahwa bahwa dirinya itu sedang mengalami ini, tetapi ada yang ada yang bisa mengatasi dan ada yang tidak bisa mengatasi. Dan tadi saya juga mengambil dari apa yang sudah Ustazah Arma sampaikan bahwa ternyata peran orang tua itu di sini sangat spesifik sekali gitu, sangat penting sekali. Jadi memang harus ditanamkan hak dan kewajiban anak tadi gitu ya. Berarti kan istilahnya kalau kita berbicara tentang pendidikan Islam, maka kita berbicara tentang pendidikan Luqman ya terhadap anaknya seperti apa. Oke, good. Oke, karena ini memang sudah waktunya, udah ternyata kita seru banget ya kalau berbicara tentang kesehatan mental nggak ada ini. habisnya ya. Nggak ada habisnya. Tapi teman-teman karena memang ini di YouTube ya, istilahnya di YouTube ya, kita memang harus membatasi. Oke, yang terakhir nih Ustazah, saya pengen tahu ada nggak sih tips-tips gitu agar bisa mempunyai mental yang sehat sehingga kita bisa menyeimbangkan selaras dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan gitu, baik dengan di saat kita sebagai individual, makhluk individual atau sebagai makhluk sosial. Gimana Ustazah? Oke. Ini yang paling enak ya, kita nggak usah susah-susah dengan berbagai sumber lainnya. Ini kan saya bertukar pengalaman saja, ketika kita kesehatan mental gimana sih biar seimbang, ya kan. Yang pertama kita harus kenali diri kita sendiri. Iya tadi ya, kenali diri kita sendiri. Iya, kita cintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri. Kita memaafkan diri sendiri, itu yang paling utama. Kadang kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri ya. Betul. Sampai copot ini. Saking semangatnya gitu kan. Bener-bener ya. Kalau kita udah mengenali, udah mencintai diri sendiri, memaafkan ya kan, kita akan tahu titik di mana kita akan lelah, titik mana kita akan pengen itu yang baru tren healing. Pengen healing guys. Healingnya nggak usah susah-susah, harus ke gunung, harus kemana. Kamu suka masak makanan, masaklah makan. Aku suka makan kamu ngopi atau tidur itu udah healing. Betul. Gini aja ya, luangkan waktu untuk diri kamu sendiri dengan hal yang kamu sukai. Dengan keadaan yang fresh, tentunya udah mandi, udah bersih, bikin kopi atau coklat atau minuman apa aja yang kalian sukai. Suka makan, yaudah masak. Ada yang sukanya ke mana? Menepi, udah cari sawah, ya kan? Cari sawah. Gak usah yang mahal-mahal ya. Mahal-mahal, ya kan? Sesuai kemampuan kita kayak gitu. Atau kita melakukan baca buku, itu juga udah hilang. Atau yang paling utama adalah tidur. Tidur itu merefresh segalanya. Banget, iya bener banget, iya bener banget guys. Ya, jadi emang pada akhirnya akan kembali kepada diri kita. Seberapa banyak kita menghargai diri kita gitu kan ya. Sebanyak apa kita memaafkan diri kita gitu istilahnya. Ya berarti memang kita harus bisa mengenali, kembali lagi ya Ustazah, berarti kita harus mengenali diri kita sendiri ya. Kayak tadi saya ya dites, ternyata saya belum kenal nih sama diri kita sendiri, belum sayang gitu, Masya Allah. Oke. Ustazah, karena memang kita harus mengakhiri ya, karena udah banyak banget gitu yang dijelaskan. Nggak terasa ya? Iya nggak terasa. Jadi nanti guys mungkin kita bisa bertemu kembali kayak gitu dengan
tema yang berbeda karena memang Ustazah Arma ini pakar sekali ya dalam mendidik anaknya. Belum. Kita berbagi pengalaman Oh, saja. iya. Ya sebenarnya saya juga harus belajar nih Iya. gitu kan. Oke. Apa ya? Kata terakhir gitu yang mau Ustazah sampaikan terhadap para sahabat SMP Unggulan Asia Bantul ini apa? Terkait kesehatan mental ini. Oke. Sehat itu tidak mahal. Oke, Ya kan? good. Itu. Jadi kenali diri dengan kesehatan kita, insya Allah semua akan berjalan dengan baik ya. Yang kecil nggak usah diperbesar, itu saja. Oh, yang kecil tidak usah diperbesar. Iya. Jangan memperbesar masalah ya. Iya. Kalau ada yang nggak ribet, kenapa mau yang ribet gitu ya? Iya, Ustazah? jangan Oke. dibuat ribet gitu aja. Oke, good. Terima kasih banyak Ustazah Arma. Sama-sama, udah berbincang-bincang kayak gitu istilahnya ya, sudah istilahnya berbagi ilmu. Ini sangat penting sekali Ustazah. Kadang mungkin kita nggak ada nih di pelajaran di bangku sekolah tuh pelajaran kayak gini nggak ada gitu. Iya, betul. Karena ini implikasi ya istilahnya ya. Inilah kenapa alasan ketika saya memilih jurusan BK. Oh gitu, berarti merdeka ya untuk guru BK. Iya, oke teman-teman, sahabat SMP Unggulan Asia Bantul. Nanti kita udah banyak banget nih ngobrolin tentang kesehatan mental dan ini dari istilah pakarnya lah ya. Oke, karena memang waktunya ini terbatas gitu, biar kalian tidak jenuh gitu. Nanti semoga kita bisa kembali bersua lagi ya Ustazah Arma, dan mungkin bisa di tema yang lebih hot gitu istilahnya ya. Oke. Lebih spesifik lagi. Jadi bagi teman-teman semoga bisa mengambil apa yang sudah kita bincangkan kayak gitu dan bisa diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai host dan ini bintang tamu saya hari ini gitu kan, pamit undur diri. Semoga kalian dan kita semua bisa sehat secara fisik dan mental. Amin. Nun wal kalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.